Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, anak-anak semua akan belajar tematik ya mengenai ciri-ciri makhluk hidup ya. Dimana ciri-ciri makhluk hidup itu banyak sekali ya. Itu nanti semua akan kita pelajari pada pagi hari ini. Tak lupa sebelum kita belajar, marilah kita berdoa ya sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Jangan lupa persiapkan alat tulis ya, karena alat tulis dan bahan belajarnya digunakan sebagai penunjang pembelajaran anak-anak semua. Oke, siap belajar? Dimulai ya. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini ya masih melanjutkan materi yang kemarin mengenai ciri-ciri makhluk hidup ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar lanjut ke materi subtema 1 dan pembelajaran 2. Sudah siap anak-anak? Oke, Bunia mulai ya. Yang pertama ya, masih ingat video pembelajaran sebelumnya yang membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup? Nah, ciri-ciri makhluk hidup ya. Salah satunya yang pertama adalah bergerak ya. Di mana makhluk hidup itu dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki. Sedangkan ikan berenang dengan sirip. Dan cicak merayap di dinding. Lalu, apakah tumbuhan juga bergerak? Ya, semua makhluk hidup ya pasti mengalami yang namanya bergerak. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah bernafas ya. Semua makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup itu juga berbeda-beda. Di sini kalian bisa memperhatikan ada dua gambar, yakni manusia dan hewan. Apa hewannya? Ikan. Nah, manusia bernafas dengan paru-paru. Ada yang tahu ikan bernafas dengan menggunakan apa? Iya, betul sekali. Ikan bernafas dengan menggunakan insang. Lalu, apakah tumbuhan juga bernafas? Iya, tumbuhan juga bernafas, ya. Namun, tumbuhan itu bernafas dengan cara yang berbeda-beda. Di siang hari, tumbuhan menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Sedangkan pada malam hari, tumbuhan akan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Selanjutnya ya, ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah dapat berkembang biak ya. Kalian bisa memperhatikan di sini ada contoh makhluk hidup yang dapat berkembang biak ya, yang dimana cara berkembang biak itu ada dua jenis, melahirkan dan bertelur. Nah, salah satu contoh makhluk hidup berkembang biak dengan melahirkan adalah manusia ya. Sedangkan contoh makhluk hidup yang mengalami berkembang biak adalah hewan dan tumbuhan. Perlu anak-anak ketahui ya, untuk membedakan hewan ya yang beranak dan bertelur, kalian bisa memperhatikan daun telinga dari hewan tersebut ya. Apabila hewan mempunyai daun telinga, berarti hewan itu melahirkan. Namun jika hewan tidak mempunyai daun telinga, berarti hewan tersebut bertelur. Salah satu contohnya hewan yang bertelur kalian bisa sebutkan yang pertama ayam, bebek,
dan masih banyak lagi. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah membutuhkan makanan dan minuman, ya, yang dimana makanan dan minuman, ya, itu sangat bermanfaat bagi makhluk hidup seperti manusia, salah satunya sebagai sumber energi. Kemudian, apakah tumbuhan membutuhkan makanan dan minuman? Kemudian, apa sih makanan dari tumbuhan itu? Ayo, apakah anak-anak bisa menjawab? Nah, Bunia bantu menjawab ya. Makanan yang diperlukan oleh tumbuhan itu tidak sama persis dengan hewan ataupun manusia ya. Sebab tumbuhan adalah makhluk hidup yang istimewa. Tumbuhan itu bisa membuat atau memasak makanannya sendiri dari senyawa-senyawa yang bersifat organik secara langsung tanpa membutuhkan makhluk hidup lainnya. Nah, proses pembentukan makanan itu sendiri dilakukan oleh tumbuhan dari senyawa-senyawa organik atau biasa dikenal dengan istilah fotosintesis. Nah, kemudian tumbuhan itu juga memiliki kemampuan membuat makanannya sendiri yang menjadikannya sebagai golongan makhluk hidup yang memproduksi atau produsen ya, sebab manusia dan hewan memerlukan tumbuhan sebagai makanannya. Ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah peka terhadap rangsangan ya. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan itu berbeda-beda. Perhatikan gambar yang ada pada video ini. Yang pertama adalah ada seorang anak kecil yang terkena sinar matahari ya. Karena dia peka terhadap rangsangan, apabila kita keluar di siang hari, maka cuaca yang akan kita rasakan akan menjadi panas, ya. Kebalikannya apabila kita keluar pada pagi hari, yang dimana kabut awan masih ada, ya, maka udaranya akan terasa dingin, ya. Apalagi kalau kita berada atau posisi kita ada di dekat gunung. Nah, yang kedua kalian bisa memperhatikan ada tumbuhan. Ada yang tahu ini jenis tumbuhan apa? Iya, betul. Ini adalah jenis daun putri malu ya. Yang dimana daunnya apabila disentuh ya, kalau kalian menemukan daun ini terus kalian pegang, maka bunganya, daunnya itu pasti akan menutup ya. Nah, yang ketiga ini adalah hewan ya, yang dimana ini biasa dikenal dengan kaki seribu ya. Ada juga hewan landak ya. Nah, hewan-hewan ini adalah hewan yang peka terhadap rangsangan ya. Apabila mereka disentuh atau mereka merasa terancam ya, maka hewan-hewan ini akan menggulungkan badannya ya. Nah, selanjutnya adalah kalian membaca halaman 19 dan 20. Nah, pada halaman 19 dan 20, kalian diminta membaca teks ya yang berjudul bersyukur pada Tuhan ya. Salah satu ciri atau sikap kita, tanda kita bersyukur pada Tuhan ya, salah satunya adalah menjaga kesehatan tubuh ya. Bunia kasih contoh misalkan menjaga kesehatan tubuh di masa pandemi COVID-19 ini, dimana kita harus ya menjaga tubuh kita. Salah satunya kita makan makanan yang bergizi, berolahraga ya, itu merupakan salah satu wujud bersyukur kita pada Tuhan. Nah, itu adalah wujud syukur dalam hal menjaga kesehatan. Yang kedua, cara bersyukur kita pada Tuhan ya adalah membaca alhamdulillah ya. Jadi ketika kita
mendapatkan sesuatu, ya. Apabila kita merasa senang, misalkan diberi sesuatu oleh orang tua, kita harus mengucapkan alhamdulillah. Nah, anak-anak, demikian video pembelajaran yang dapat Bunia sampaikan. Semoga anak-anak semua paham. Dan selanjutnya anak-anak mengerjakan tugas yang sudah Bunia kirim lewat Google Classroom. Sekian dari Bunia. Selamat belajar dan tetap semangat. Ingat, dimanapun anak-anak berada, anak-anak harus selalu jaga kesehatan, ya. Rajin olahraga.